Puji Tuhan, Shalom bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu peristiwa ada seorang anak yang menemukan kepompong dari seekor kupu-kupu. Ketika anak itu memperhatikan kepompong tersebut, maka ternyata pada kepompong itu ada lubang kecil yang muncul dari kepompong. Anak ini memperhatikan. Tidak lama kemudian ada kupu-kupu yang akan keluar dari lubang kecil pada kepompong itu. Tetapi kelihatannya kupu-kupu itu telah berusaha sedemikian rupa untuk keluar. Dan kemudian dia terhenti sejenak. Dan terlihat lagi dia berusaha untuk keluar. Tetapi memang terlihat begitu sulit untuk dia keluar dari lubang kecil dari kepompong tersebut. Anak ini melihat dan merasa kasihan kepada kupu-kupu yang berusaha untuk keluar dari lubang kecil dari kepompong tersebut. Kemudian anak ini mengambil sebuah keputusan untuk membantu mengeluarkan kupu-kupu itu dari lubang kecil itu. Apa yang diperbuat oleh anak itu? Dia mengambil gunting dan kemudian dia menggunting lewat lubang kepompong yang muncul itu, dia memperbesar sehingga kupu-kupu itu dengan leluasa bisa keluar. Tetapi anak tersebut merasa aneh. Kupu-kupu tersebut terlihat begitu kecil dan tubuhnya menjadi gembung. Kemudian dia melihat sayapnya mengkerut dan tidak bisa mengembang. Ternyata memang benar bahwa kupu-kupu yang sudah keluar itu tidak bisa terbang. Akhirnya kupu-kupu tersebut hanya menghabiskan waktu hidupnya merangkak di sekitar tempat itu dengan tubuh yang seperti itu. Kasihan bukan? Dia mati dengan sia-sia walaupun dia bisa cepat keluar dari kepompong itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat kejadian ini? Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita renungkan lewat peristiwa kupu-kupu di dalam kepompong itu adalah, yang pertama, hidup adalah perjuangan. Saudara-saudara, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu sudah diatur oleh Tuhan. Setiap makhluk hidup, bahkan kita manusia khususnya, itu sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Di dalam ayat 2 dan seterusnya di dalam Pengkhotbah 3 tadi, firman Tuhan berkata, saya hanya meringkas saja, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk mencari, tetapi ada waktu juga untuk rugi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 di dalam Pengkhotbah pasal 3, firman Tuhan berkata, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya? Artinya adalah bahwa Tuhan sudah menetapkan bahwa hidup manusia memang harus berjuang. Seperti kupu-kupu yang berusaha untuk keluar dari kepompong tersebut.
Begitu juga dengan kehidupan kita manusia. Untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk mencapai cita-cita kita, dan untuk bisa merasakan berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Bagaimana Allah bisa bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita, maka kita harus mengikuti atau harus melalui prosesnya Tuhan dengan sabar dan dengan tekun, dengan mengikuti kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi tentunya dalam proses kehidupan kita, maka Tuhan memberikan kepada kita kekuatan ekstra. Itulah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus adalah Roh penolong yang dikirim oleh Yesus ketika dia naik ke sorga. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk bisa menghadapi setiap ujian, setiap pencobaan, setiap masalah, setiap tantangan hidup. Sehingga kita bisa berjuang di dalam kehidupan ini. Kita berjuang baik untuk hal-hal yang bersifat jasmani, maupun kita berjuang melalui iman kita untuk melawan penguasa-penguasa di udara. Sekali lagi bahwa hidup ini adalah perjuangan. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 28, suatu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, mari kita perhatikan kupu-kupu tadi, ya. Sebenarnya kupu-kupu dalam kepompong itu harus berjuang untuk mengikuti proses alami, supaya tubuhnya yang gembung tadi, yang berisi cairan, itu dipaksa keluar ketika dia berjuang melalui lubang kecil pada kepompong itu, agar supaya cairan itu bisa mengalir masuk ke rangka dari sayapnya itu, sehingga ketika kupu-kupu itu keluar dari kepompong, maka dia segera bisa terbang karena sayapnya akan bisa mengembang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun sayang, ketidaktahuan seorang anak yang ingin membantu kupu-kupu itu bisa segera keluar dari kepompong, dia telah salah untuk bertindak, membuat proses perjuangan yang harusnya dilewati oleh kupu-kupu tersebut itu terhenti. Akhirnya berakibat penderitaan bagi kupu-kupu itu sendiri. Sampai pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada proses alami yang harus dilewati oleh kupu-kupu tadi. Tetapi anak itu cepat menghentikan itu oleh karena dia salah bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, jangan pernah ambil jalan pintas dalam hidup ini. Perhatikan kembali apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut ketika dia menggunting kepompong itu. Memang kupu-kupu tersebut bisa dengan leluasa keluar, tetapi dia tidak menjadi kupu-kupu yang normal. Tubuhnya gembung karena ada cairan di dalamnya yang tidak keluar. Sayapnya menjadi berkerut, tidak bisa berkembang. Dia tidak bisa terbang ke sana kemari menikmati hidup dengan bebas. Dia hanya bisa menghabiskan waktunya dengan menyedihkan. Sangat kasihan, bukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu sekali lagi pelajaran bagi kita. Yang pertama tadi, hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan akan membuat kita mengalami proses yang Tuhan sudah tentukan untuk sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Karena itu hal yang kedua, jangan sekali-kali kita ambil jalan pintas. Oleh karena
Ketika kita mengambil jalan pintas, kita akan melenceng dari kehendak Tuhan. Kita akan melenceng dari firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena Allah itu setia dan adil. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan yang kita alami, masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, firman Tuhan katakan itu adalah pencobaan, itu hal-hal yang biasa terjadi. Semua manusia akan mengalami hal itu. Tetapi perhatikan, firman Tuhan berkata, Allah itu setia dan adil. Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita. Sehingga ketika kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena itu saudara-saudara, pegang akan firman Tuhan. Ingat bahwa semua pencobaan-pencobaan itu adalah sesuatu yang memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Untuk membawa kita melalui proses alami dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang percaya. Untuk bisa melihat bagaimana Allah bekerja dengan caranya sendiri untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak pernah salah. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup bagi kita semua. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Yesus paling tahu apa yang harus Dia lakukan bagi saudara dan juga bagi saya. Karena itu, Pengkhotbah 3 ayat 11 yang kita sudah baca tadi, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berjuanglah, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan jangan ambil jalan pintas. Jalani hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kehendak Tuhan selalu itu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sekalipun kami harus berjuang dalam hidup ini, tetapi ada satu hal kami percaya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk kami harus lalui, untuk dapat melihat rencana Allah tergenapi dalam hidup kami. Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat menghadapi setiap masalah hidup, untuk setiap tantangan hidup, setiap ujian dan pencobaan. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau tidak membiarkan kami untuk dicobai melebihi dari kekuatan kami. Ketika kami dicobai, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Tolong kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami selalu menyadari bahwa memang sekalipun hidup kami harus berjuang, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami dengan roh-Mu. Dan kami senantiasa dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak mengambil jalan pintas yang seturut dengan keinginan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus memberikan kepada kami pengertian untuk kami selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, untuk dapat melihat dan merasakan bahwa rencana Tuhan itu selalu baik bagi kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Berkati semua pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bagi jemaat Tuhan semuanya terpelihara dalam kasih karunia Allah, untuk kami selalu dapat beroleh kemenangan dalam kami menjalani hidup ini. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami kekal selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.